Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Elvi Dawiyah, guru SMA Negeri 1 KW 16. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Di sini saya akan mencoba memaparkan modul 1.1.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, di sini kami dibimbing oleh fasilitator yang bernama Bu Rizky Rahmawati dan pengajar praktik Ibu Mas Daliani. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka di sini dapat saya simpulkan yang pertama bahwa satu, tujuan pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Sebagaimana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibaratkan seorang petani padi, jika petani ingin agar padi tumbuh dengan subur, maka ia harus memberikan pengairan yang baik, memberikan pupuk, membasmi hama tanam padi. Petani jangan mengharap tanaman padi akan menghasilkan jagung, karena hal ini tidaklah mungkin terjadi. Begitu juga dengan seorang pendidik, ia harus mampu membimbing siswa-siswinya untuk tumbuh. Guru memberikan kebebasan pada siswanya untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa sehingga mereka tumbuh dengan baik. Dan jangan sampai pendidik memaksakan siswa untuk menuntut siswa tersebut agar tumbuh sesuai dengan keinginan pendidik. Padahal kita tahu bahwa siswa kita itu tidak mampu, tapi kita terus memaksa-maksa mereka sehingga mereka harus bisa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sedangkan kesimpulan yang kedua yang bisa saya berikan yaitu tentang bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini adalah bahwa seorang pendidik harus bisa mendidik sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat siswa berada, baik kultur, budaya maupun lainnya. Pendidik harus mengajarkan kultur budaya agar tetap melekat pada diri siswa sampai mereka tumbuh dewasa. Dan kodrat alam ini juga berhubungan dengan karakter siswa itu sendiri, seperti sifat tanggung jawab, rajin, jujur, dan lain sebagainya. Dan tugas pendidik adalah memoles kodrat alam siswa tersebut agar menjadi hal-hal positif dan lebih baik. Mendidik sesuai dengan kodrat zaman maksudnya bahwa zaman mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan pendidikan. Karenanya, pendidik harus menuntun, membekali siswa memiliki keterampilan abad 21 sehingga siswa mampu berkembang, berkarya sesuai dengan zamannya. Sedangkan kesimpulan ketiga yang bisa saya berikan di sini adalah bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Maksudnya bahwa pendidikan itu harus memberikan rasa aman pada siswa, rasa tenang dan bahagia saat siswa berada pada proses pembelajaran berlangsung. Dan pembelajaran ini dipusatkan juga kepada siswa. Pendidik menekankan pada minat, kebutuhan, dan menghadirkan model metode pembelajaran yang menggali potensi siswa untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan selalu membuat siswa ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya berikan yaitu tentang trilogi pendidikan, yang mana hal ini sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru untuk menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, yang mana pendidik harus melayani dengan sepenuh hati, sebagaimana dikatakan dalam Ingarso Sungkolodo yaitu memberikan teladan, Ing Madia Mangunkarso yaitu membangun semangat, dan Tut Uri Handayani memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi berdasarkan modul 1.1.A.8 ada 3 hal yang harus saya lakukan, di antaranya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya sering lakukan di dalam kelas adalah yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Di sini guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Murid hanya memperoleh bahan pelajaran dari guru saja. Dan guru mengarahkan agar siswa itu bisa memahami apa yang disampaikan guru. Di sini guru diposisikan sebagai orang yang serba bisa, serba pintar, dan serba benar. Sedangkan fokus kedua saya sebelum mengenal modul ini adalah saya fokus pada materi dan nilai KKM. Ini guru menyampaikan semua materi yang ada pada kurikulum. Dan saya merasa bangga sudah menyampaikan materi itu 100% tersampaikan tanpa mempedulikan apakah siswa saya paham atau tidak. Dan juga dari materi yang saya sampaikan, saat evaluasi saya berharap semua nilai KKM anak bagus, setidaknya paling rendah di atas KKM lah, seperti kesepakatan sekolah 75. Yang ketiga, saya tidak memahami karakteristik peserta didik saya.
Saya hanya menginginkan mereka menyukai pelajaran saya dan bisa mendapat nilai bagus. Akibatnya banyak siswa yang kurang minat belajar dengan saya dan tidak semangat belajar, dan mereka banyak keluar masuk saat pelajaran saya. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: 1. Pembelajaran saya berpusat pada murid atau student center. Guru bukan lagi aktor utama dalam pembelajaran, tapi guru hanya menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan teman lainnya untuk mendapatkan hal yang baru dan pengalaman baru. Selanjutnya, yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul ini adalah bahwa ilmu apapun bisa kita pelajari lewat pendidikan. Namun budi pekerti tidak bisa kita pelajari, namun bisa kita tumbuhkan dan bisa dijadikan kebiasaan atau sebuah habit. Jadi keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik anak itu bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai sempurna, tetapi juga harus ada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi seorang guru. Idealnya, guru mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur, serta memiliki attitude yang baik. Selanjutnya, setelah saya memahami dan membaca modul 1.1 ini, sebagai guru, saya memahami bahwa siswa itu memiliki karakter yang unik, yang sudah memiliki kodrat hidup masing-masing. Namun, guru harus tetap menuntun siswanya agar tumbuh dan kembang dengan karakter yang baik yang sudah ada pada dirinya, agar siswa bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang dapat saya segera terapkan lebih baik lagi di kelas saya, agar kelas saya itu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya memberikan ruang yang luas bagi murid saya untuk mengembangkan kreativitas dalam belajar. Ya, sebagai pendidik, saya memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat, karakter yang ada pada mereka, agar proses pembelajaran berlangsung dengan lebih baik lagi. Ya, di sini banyak cara yang saya lakukan agar mereka semakin tumbuh berkembang. Sebagai contoh, saat mereka melakukan suatu pekerjaan yang berupa karya, saya memberikan nilai yang bagus kepada mereka dan memberikan pujian. Ketika saat proses pembelajaran berlangsung, saya memberikan beberapa pertanyaan. Saat mereka berani mengungkapkan pendapat, maka saya akan memberikan pujian dengan mengucapkan bagus bang, luar biasa bang, mantap, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, untuk agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan pendidikan karakter melalui kebiasaan positif di sekolah. Ya, di sekolah kami ya sering melakukan kebudayaan positif, di mana kita tahu bahwa guru itu bukan hanya mentransfer ilmu kepada anaknya, tapi menuntut anak bisa tumbuh kembang dengan karakter baik sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi siswa tersebut sehingga mereka tumbuh dewasa. Di sekolah kami, sebelum masuk, budaya-budaya positif sering kami lakukan. Yang pertama, ketika mereka sampai di kelas, mereka bersalaman dengan guru. Saat masuk di kelas, mereka memulai dengan membaca doa. Dan ketika waktu zuhur atau waktu sholat duha tiba, mereka melakukan sholat duha ini secara berjamaah, dan sholat zuhur juga secara berjamaah di musola sekolah. Dan ketika di akhir pembelajaran, mereka juga melakukan doa bersama sebagai penutup pelajaran dan pulang sekolah dengan menyalami gurunya. Sedangkan yang ketiga yang saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga yaitu merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, saya mencoba menggunakan variasi yang beragam dalam belajar di kelas. Apakah menggunakan metode talking stick, number head together, atau menggunakan think, pair, and share. Jadi metode-metode ini saya pakai agar siswa saya semakin menarik lagi saat pembelajaran saya. Dan tak lupa juga saat belajar saya menggunakan ice breaking agar mereka bertambah semangat dan bertambah ceria. Jadi diharapkan dengan adanya variasi yang saya lakukan di sekolah, terutama di kelas saya, siswa saya itu semakin suka dengan pembelajaran saya. Dan terakhir saya berharap siswa saya itu ketika jam pelajaran saya tiba, mereka menunggu saya di kelas dengan antusias karena ingin mendapatkan model atau pembelajaran baru yang saya lakukan. Demikianlah kesimpulan modul ini kami paparkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.